Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ferdiana. Di sini saya akan menjelaskan tentang amandemen Undang-Undang 1945, di mana menyatakan bahwa besarnya anggaran pendidikan berasal dari sumber APBN yang mencapai 20% dari anggaran pendapatan daerah. Banyak harapan masyarakat Indonesia, khususnya para murid dan orang tua, dengan besarnya anggaran pendidikan bisa meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Vina Liranti dengan NIM 19020644. Baiklah, langsung saja di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pendidikan nasional. Yang dimaksud dengan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara efektif dan aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, dan kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya. Di sini terkait hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, dan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan nasional diatur pada pasal 5 sampai dengan pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di sini hak dan kewajiban warga negara diatur dalam pasal 5 yang dinyatakan bahwa yang pertama, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Dan yang kedua, warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Dan yang ketiga, warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. Dan yang keempat, warga negara yang memiliki potensi, kecerdasan, dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. Dan yang kelima, setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Berkenan dengan pendanaan pendidikan bagian ke-1 tanggung jawab pendanaan pasal 46 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyelesaikan atau menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 2003. Sekian materi dari saya. Perkenalkan, nama saya Sukran. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang dasar hukum dana pendidikan yang tercantum di peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2008. Adapun peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2008, yang pertama tanggung jawab pendanaan pendidikan menurut pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, dan masyarakat. Dan yang kedua, sumber pendanaan pendidikan yang tercantum di pasal 50. Ada 4. Yang pertama, sumber dana pendidikan itu ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. Dan yang kedua, prinsip sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 tadi, bahwa besarnya pendanaan pendidikan oleh pemerintah daerah, dan masyarakat itu disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.
Dan yang ketiga, prinsip kecukupan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, yang berarti bahwa pendanaan pendidikan itu cukup untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi standar nasional pendidikan. Dan yang keempat, prinsip keberlanjutan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, yang berarti bahwa pendanaan pendidikan dapat digunakan secara berkesinambungan untuk memberikan layanan pendidikan yang memenuhi standar nasional pendidikan. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 bahwa dana yang dikeluarkan atau diberikan oleh pemerintah itu sudah memiliki aturan tersendiri sebagaimana yang telah dijelaskan dalam undang-undang tersebut tentang pembiayaan pendidikan. Mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Amelia Sumarjin. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang sumber dana pendidikan. Nah, manajemen pembiayaan pendidikan ialah segenap kegiatan yang berkaitan dengan penataan sumber, penggunaan dan pertanggungjawaban dana pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Adapun sumber dana pendidikan itu sendiri berasal dari pemerintah, masyarakat dan orang tua siswa atau keluarga siswa. Untuk itu, dalam mengelola sumber dana pendidikan diperlukan adanya kegiatan dalam mengelola biaya pendidikan tersebut yang mencakup tentang pelaksanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pelaksanaan atau evaluating, dan pengawasan atau controlling. Nah, berdasarkan beberapa uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa baik itu pemerintah, masyarakat, dan orang tua siswa sebagai sumber dana pendidikan harus melakukan tahap puas dalam mengelola dana pendidikan secara efektif dan efisien. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsinar dengan NIM 1902060040. Nah, berdasarkan beberapa uraian tadi yang dapat kita simpulkan bahwa baik itu pemerintah, masyarakat, dan orang tua siswa sebagai sumber dana pendidikan harus melakukan tahap POAC dalam mengelola dana pendidikan secara efektif dan efisien. Adapun pemerintah yang terdiri dari pertama ada planning untuk melakukan penyusunan anggaran serta perhitungan alokasi terhadap dana APBD dan APBN dan melakukan analisis kebutuhan terhadap biaya pendidikan yang harus dikeluarkan. Kedua ada organizing, dilakukan oleh para administrator dan manajer pendidikan yang bertanggung jawab dalam proses pengelolaan biaya pendidikan. Dan yang ketiga ada actuating, untuk melakukan pengalokasian dana berupa pembelian dan penyediaan sarana dan prasarana terhadap sekolah maupun lembaga pendidikan. Dan yang terakhir ada controlling, yang dimana melakukan mempertanggungjawaban dengan membuat laporan keuangan terhadap pengeluaran dana pendidikan yang telah digunakan. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Pratiwi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber dana pendidikan dari orang tua maupun keluarga siswa, yaitu terdiri dari beberapa, yaitu yang pertama planning. Planning yaitu melakukan penyediaan dana serta analisis kebutuhan terhadap biaya pendidikan anak dalam menempuh pendidikannya secara berkelanjutan. Yang kedua yaitu organizing, dilakukan oleh orang tua peserta didik maupun keluarga peserta didik yang bertanggung jawab dalam biaya pendidikannya. Yang ketiga yaitu actuating, yaitu dana yang telah disediakan selanjutnya digunakan untuk keperluan pendidikan peserta didik seperti pembiayaan SPP serta penyediaan perlengkapan sekolah anak maupun peserta didik yang menunjang pendidikan tersebut. Yang terakhir yaitu controlling, yaitu di mana melakukan pengawasan dan perkembangan dana-dana yang dikeluarkan terhadap pelayanan dan fasilitas yang didapatkan oleh anaknya. Perkenalkan, nama saya Lutfi Ilham. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi sumber dana pendidikan yang berasal dari masyarakat. Yang pertama yaitu planning. Planning merupakan penyusunan terhadap alokasi dana yang akan diberikan kepada instansi pendidikan maupun lembaga pendidikan serta melakukan analisis kebutuhan. Yang kedua, organizing. Organizing dilakukan oleh masyarakat atau tokoh-tokoh masyarakat maupun
komen, and share. sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.